Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil proyek yang telah kami buat yang berjudul Sistem Kasir di CKZ Minimarket. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Rosalia dengan NPM 22570510018. Jadi, yang pertama di sini ada kelas barang, kemudian di sini ada fungsi def dengan konstruktor init dengan parameter self, nama, dan harga yang mempunyai dua atribut, yaitu self nama diinisialisasikan dari parameter nama dan self harga diinisialisasikan dari parameter harga. Kemudian di sini ada kelas node, ini ada fungsi def dengan konstruktor init yang mempunyai parameter self dan data yang mempunyai dua atribut, yaitu self data diinisialisasikan dari parameter data dan self next sama dengan none. Selanjutnya ada kelas bernama linked list. Di sini ada fungsi def dengan konstruktor init yang mempunyai parameter self yang mempunyai dua atribut, yaitu self head sama dengan none dan self tile sama dengan none. Kemudian di sini ada fungsi isempty dengan parameter self. Dia akan mereturn atau mengembalikan nilai self head is none. Kemudian di sini ada fungsi def add node yang mempunyai parameter self dan data. New node sama dengan node dengan nilai yang ada di parameter data. If self is empty, jika datanya itu kosong, dia akan self head sama dengan new node dan self tile sama dengan new node. Jika dia kosong, dia akan menambahkan barang baru yang telah ditambahkan. Jika dia tidak kosong, jika listnya tidak kosong, dia akan self tile next sama dengan new node dan self tile sama dengan new node. Dia akan menambahkan barang baru ke list yang sebelumnya telah ada, atau simpul yang sebelumnya terus ditambahkan dengan barang baru. Kemudian di sini ada fungsi def display nodes dengan parameter self. Di sini ada current sama dengan self head. While current is not known, ketika currentnya tidak bernilai none, dia akan terus mengulang sampai barang tersebut atau barangnya ditampilkan. Dia akan memprint current data, current sama dengan current next. Current akan digeser ke current selanjutnya. Kemudian di sini ada kelas yang bernama kasir. Di sini ada fungsi def dengan konstruktor init yang mempunyai parameter self. Sini mempunyai dua atribut, yaitu self barang sama dengan linked list atau kelas linked list di atas. Kemudian sini ada self total sama dengan 0. Kemudian sini ada fungsi def tampilkan barang dengan parameter self, barang, dan jumlah barang. Sini total harga sama dengan harga barang dikali dengan jumlah barang yang dibeli. Kemudian ada self barang add node. Di sini untuk menambahkan barang, itu dia akan menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, dan total harga barang yang dibeli. Dan save total itu ditambah sama dengan total harga. Dan di sini kami memberikan pajak sebesar 10%. Di sini ada save pajak yaitu sama dengan integer save total dikali 0,1. 0,1 dikarenakan pajaknya sebesar 10%. Kemudian sini ada save total bayar sama dengan save total pembelian, jumlah pembelian barangnya ditambah save pajak. Save pajak ini jumlah pajak yang didapatkan. Kemudian di sini ada fungsi def sort barang dengan parameter self. Jika barangnya kosong, dia akan membalikan barang yang di atas barang tersebut karena dia barangnya kosong, jadi tidak ada yang perlu diurutkan. Kemudian di sini ada current sama dengan self barang head.
Kemudian ada while current is not known. Ketika currentnya tidak bernilai non, dia akan terus mengulang sampai barangnya itu terurut. Di sini ada smallest sama dengan current, kemudian ada time sama dengan current next, current selanjutnya. Kemudian ketika time-nya itu tidak bernilai non, dia akan mengulang sampai dia terurut lagi. Jika harga dari time itu kurang dari harga dari smallest, dia akan smallest akan menjadi bernilai time. Dan time sama dengan time next. Sini ada current data, smallest data sama dengan smallest data, current data. Di sini digunakan untuk menukar urutan harganya menjadi tempat yang seharusnya. Kemudian ada current sama dengan current next. Current ini akan digeser ke current selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kezia Natalia Wongkar dengan NPM 2217051034 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan kelas untuk cetak stroke. Jadi di sini di print kita sesuaiin aja untuk printnya. Terus di sini ada print list barang. List barang ini current sama dengan self barang head atau self barang pertama. Terus indeksnya itu dari yang pertama. Nah, di sini ada perulangan yaitu while current is not known, maka kita akan menampilkan list jumlah barangnya itu. Stroke barang yang udah kita beli. Jadi barang apa aja jumlahnya. Jumlah per barang itu berapa sama total harganya berapa. Terus nanti ada current sama dengan current next atau index plus sama dengan 1 atau menyimpan nilai 1. Terus ada print, nanti di sini total pembeliannya berapa, pajaknya ada pajaknya berapa, sama total pembayarannya berapa. Nah, kalau misalnya total pembayarannya itu atau barang yang kita beli itu semuanya totalnya itu lebih dari 50.000, maka kita akan dapat diskon sebesar 5%. Nah, nanti di sini ada total pembayaran setelah didiskon. Nah, habis itu ada uang pembayaran. Nah, kita bakal ngebayar barang yang udah kita beli itu sesuai dengan total pembayaran setelah didiskon. Nah, misalnya jika uang pembayarannya itu kurang dari total bayarnya, maka akan ngeprint atau see out uang pembayaran kurang. Nah, tapi kalau misalnya uang kembali di sini ada uang kembalian. Jadi kalau uang pembayarannya itu dikurang total bayar, maka kita mendapatkan uang kembalian sesuai dengan yang seharusnya. Terus di sini ada tanggal, waktu, dan terima kasih. Terus selanjutnya itu ada dev atau kelas kosongkan keranjang. Nah, di sini self barang head itu non, self barang tail itu non juga. Jadi depan dan terakhirnya juga itu non. Terus self total itu nol, self pajak juga sama, self total bayar juga dari nol. Nah, terus di sini ada kelas tambahkan barang ke keranjang dengan parameter self, pilihan barang, dan jumlah barang. Nah, jika pilihan barang itu 1, maka kita akan see out alat tulis sekitar 7.000. Begitu juga untuk pilihan barang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, kalau misalnya di luar hal itu, maka pilihan tidak valid. Nah, kalau jumlah barang yang lebih dari 0, itu ditampilin barang. Nanti isinya barang dan jumlah barang. Tapi kalau enggak, itu kemungkinan selanjutnya itu yang lainnya bakal ngeprint jumlah barang harus lebih dari 0. Nggak boleh kurang dari 0 atau 0. Terus selanjutnya ada dev tampilkan keranjang. Itu jika keranjang kosong atau barangnya kosong, maka keranjang belanja itu kosong. Terus ada else, itu bakal ngeprint isi keranjang belanja. Itu current self barang pertama dengan indeks sama dengan 1. Di sini ada perulangan itu while current is not known, sama kayak yang pertama tadi, itu kita akan ngeprint list barangnya, terus jumlah barang sama total harganya. Nah, terus nanti current sama dengan current next, index plus sama dengan 1. Oke, segitu aja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Fitria Zahra akan menjelaskan program berikut.
Di sini diketahui fungsi keluarkan barang dari keranjang. Di sini juga terdapat metode tampilkan keranjang di mana pengguna nanti akan diminta untuk menginputkan nomor barang yang akan dikeluarkan. Selanjutnya di bawahnya ada variabel current, di mana variabel current ini diinisiasi dengan not pertama dalam link list barang yang merupakan atribut dari objek self. Selanjutnya ada variabel pref yang diinisialisasi dengan non, variabel index yang diinisialisasi dengan 1. Selanjutnya ada perulangan while, di mana perulangan while ini untuk mencari nomor barang yang sesuai dengan pilihan. Selama current ini bukan non, maka perulangan akan terus berlanjut. Di sini juga akan dilakukan pengecekan apakah indeks ini sama dengan pilihan. Jika iya, maka nomor barang yang dicari telah ditemukan dan variabel font ini akan diset menjadi true. Tapi jika indeks tidak sama dengan pilihan, maka not saat ini akan disimpan ke not sebelumnya sebagai not sebelumnya dan not berikutnya akan menjadi not saat ini. Nah, di sini juga ada variabel indeks akan ditambahkan dengan 1 untuk melakukan ke not berikutnya. Setelah perulangan selesai, dilakukan pengecekan apakah font ini bernilai true. Kalau bernilai true, berarti nomor barang yang telah dikeluarkan telah ditemukan dalam link list. Selanjutnya di sini ada if font, di mana if font ini jika ref ini tidak non, maka not yang ingin dikeluarkan bukanlah not pertama dalam link list. Tapi jika ref ini adalah non, berarti not yang ingin dikeluarkan adalah not pertama dalam link list. Tapi jika current next adalah non, berarti not yang ingin dikeluarkan adalah not terakhir dalam link list. Di sini juga diketahui not yang akan dikeluarkan seperti barang, jumlah barang, dan total harga. Selanjutnya di sini ada output, yakni jumlah barang yang akan dikeluarkan dari keranjang itu, dan terus juga ada output total pembayaran saat ini. Dan yang terakhir ada output nomor barang tidak valid. Di sini juga diketahui definisi kelas kasir, objek kasir yang dibuat menggunakan kasir sama dengan kasir buka kurung tutup kurung yang akan menginstanisasi objek dari kelas kasir. Selanjutnya di sini ada perulangan while true, di mana perulangan while true ini nanti untuk kita menginputkan pilihan gitu. Di sini juga di bawahnya akan mengeluarkan output selamat datang di Cikes Market. Di sini juga ada mengeluarkan output tampilkan daftar barang, tambahkan barang ke keranjang, keluarkan barang dari keranjang, tampilkan keranjang, check out, dan keluar. Setelah itu pengguna atau pengunjung ini akan diminta untuk menginputkan pilihan dari nomor 1 sampai 6, di mana jika ia memilih pilihan pertama, maka output yang keluar adalah daftar barang. Di sini kami menggunakan barang apa saja. Yang pertama ada barang alat tulis, yakni senilai Rp7.000. Yang kedua ada sembako Rp20.000. Yang ketiga ada jajanan Rp10.000. Yang keempat ada minuman Rp6.000. Ya, selanjutnya ada obat-obatan Rp15.000. Selanjutnya ada peralatan mandi Rp15.000 dan peralatan rumah tangga Rp22.000. Jika ia memilih pilihan kedua, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan pilihan barang yang sudah tersedia tadi, dan juga diminta untuk memasukkan jumlah barang. Selanjutnya di sini ada metode tambahkan barang ke keranjang dari objek kasir yang akan dipanggil sesuai dengan tadi yang sudah pengguna inputkan. Nah, jika pengguna memasukkan pilihan nomor 3, maka metode keluarkan barang dari keranjang dari objek kasir tadi akan dipanggil untuk mengeluarkan barang dari keranjang. Dan apabila ia memilih pilihan nomor 4, maka metode tampilkan keranjang akan
dikeluarkan akan dipanggil untuk menampilkan isi keranjangnya. Dan apabila ia memilih pilihan nomor 5, ia akan metode bayar ini dari objek kasir akan dipanggil untuk melakukan proses checkout. Nah, selanjutnya, pengguna ini diminta apakah ia ingin mencetak struk apa enggak. Kalau ia ingin mencetak struk, maka metode cetak struk akan dipanggil untuk melakukan proses checkout. Nah, selanjutnya juga nanti pengguna, selanjutnya metode kosongkan keranjang dari objek kasir akan dipanggil untuk mengosongkan keranjang dari proses pembelian. Nah, yang terakhir, jika pilihan ia, ya ini nomor 6, maka nanti output yang keluar adalah terima kasih telah menggunakan layanan kami. Dan akan dihentikan dengan pernyataan break. Tapi jika ia tidak menginputkan nomor dari nomor 1 sampai 6, selain nomor 1 sampai 6, maka output yang akan keluar adalah pilihan yang tidak valid. Selanjutnya, saya Septi Rosalia akan menjelaskan output dari project kami. Sini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu 1 sampai dengan 6. Menu 1 ada menampilkan daftar barang, yang kedua ada untuk menambahkan barang ke keranjang, yang ketiga untuk mengeluarkan barang dari keranjang, menu yang keempat untuk menampilkan isi dari keranjang, yang kelima untuk checkout, dan yang keenam untuk keluar dari program. Misalnya kita ingin menampilkan daftar barang, kita pilih kode nomor 1. Kemudian di sini daftar barangnya sudah ditampilkan, yaitu ada kode 1 sampai dengan 7. Kode 1 ada alat tulis dengan harga 7.000. Kode 2 ada sembako dengan harga 20.000 sampai dengan kode 7 yaitu peralatan rumah tangga seharga 22.000. Misalnya kita ingin menambahkan barang ke keranjang, yaitu memilih kode nomor 2. Pilihan barang 1 sampai dengan 7, yaitu ini kita menambahkan barangnya, misalnya ingin membeli sembako. Jadi kita memilih kode nomor 2. Kemudian masukkan jumlah barang yang ingin dibeli, misalnya ingin membeli 3 sembako. Dan jika ingin menambahkan barang lagi ke keranjang, kita pilih menu nomor 2. Kemudian masukkan pilihan, misalnya ingin membeli jajanan. Jadi kita masukkan kode nomor 3. Dan jumlah barang yang ingin dibeli, misalnya sejumlah 2 jajanan. Kemudian jika kita ingin melihat isi keranjang, bisa memilih menu nomor 4. Sini isi keranjang sudah ditampilkan, yaitu ada sembako sebanyak 3 pieces seharga 60.000, total harganya 60.000. Kemudian ada barang kedua itu ada jajanan sebanyak 2 pieces, total harganya 20.000. Kemudian jika ingin mengeluarkan barang dari keranjang atau misalnya tidak jadi membeli barang tersebut, kita bisa mengeluarkannya dengan memasukkan kode 3. Dan di sini ada kode 1 sama 2 karena kita ada 2 barang di dalam keranjang, yaitu sembako dan jajanan. Misalnya ingin mengeluarkan jajanan dari keranjang, itu kita pilih kode nomor 2. Sini barang jajanan sejumlah 2 telah dikeluarkan dari keranjang. Di total pembayarannya itu 66.000. 66.000 dikarenakan setiap pembelanjaan mendapatkan pajak sebesar 10%. Jadi 10% dari 60.000 itu 6.000. Jadi 60.000 ditambah 6.000, 66.000. Kemudian jika ingin melihat isi keranjang lagi, bisa menampilkan kode nomor 4. Di isi keranjang hanya tersisa sembako, yaitu sebanyak 3 pieces, total harganya 60.000. Jika ingin check out, yaitu pilih kode nomor 5. Dan di sini ada total pembelian sama dengan 60.000. Terus mendapatkan pajak sebesar 6.000, jadi total pembayarannya 66.000. Kemudian jika belanja lebih dari 50.000, dia akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jadi diskon yang didapatkan yaitu 3.300. Total pembayaran setelah diskon yaitu 62.700. Misalnya memasukkan uang pembayaran sebesar 70.000. Sini terdapat uang kembalian yaitu sebesar 7.300. Apakah ingin mencetak struk pembelian? Jika ia dipilih
dipilih mengisi Y dan jika tidak mengisi T. Sini pilih Y, jadi struk pembeliannya keluar yaitu list barang. Itu barangnya hanya ada sembako, itu harga satuannya 20.000 dikali 3 yaitu 60.000. Kemudian total pembeliannya 60.000, mendapatkan pajak 6.000. Kemudian di sini mendapatkan diskon sebesar 5%. Jadi itu sebesar 3.300. Jadi total pembayarannya itu 62.700. Uang pembayarannya 70.000 dan mendapatkan kembalian 7.300. Kemudian jika ingin kita lihat terlebih dahulu barang isi dari keranjang. Sini isi keranjang belanjanya kosong karena sudah melakukan check out sebelumnya. Jika ingin menambahkan barang lagi, kita bisa memasukkan kode nomor 2. Kemudian masukkan pilihan barang. Pilihan barangnya yaitu ada misalnya ingin membeli obat-obatan, itu kodenya nomor 5. Kemudian masukkan jumlah barangnya 2 dan menampilkan isi dari keranjang, yaitu sini isi keranjangnya sudah ada obat-obatan. Itu sebanyak 2 pieces, yaitu harganya 30.000. Misalnya kita ingin check out, kemudian total pembeliannya 30.000 dan mendapatkan pajak sebesar 3.000 karena 10% dari 30.000 itu 3.000, kemudian total pembayarannya 33.000. Karena di sini total belanjanya tidak lebih dari 50.000, jadi tidak mendapatkan diskon 5%. Ini memasukkan uang pembayaran, misalnya uang pembayarannya 50.000. Dia akan mendapatkan uang kembalian sebesar 17.000. Apakah ingin mencetak struk? Jika ya ditulis Y, jika tidak T. Sini misalnya tidak untuk cetak struk. Dia akan langsung ke selanjutnya. Dan jika ingin keluar dari program, pilih kode nomor 6. Kemudian di sini program telah selesai. Sini keluar, terima kasih telah menggunakan layanan kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.